puji syukur kepada Tuhan dan saya terima kasih kepada bapak-bapak semua yang hadir di sini. Ini kesaksian saya sebagai seorang ibu dan anak saya. Anak saya ini dari kecil mengalami alergi, jadi sudah ketergantungan obat dari kecil. Putri seperti anak saya ini juga. Sekarang usianya sudah 20 tahun dan duduk di semester 3. Saya itu namanya orang tua, apalagi seorang ibu. Bagaimana keikatan batin dengan anak? Kalau anak merasakan sakit itu kita tuh nggak bisa lepas, jadi terus aja seperti ya tidak luput dari berdoa, kita berupaya dengan segala macam apa diberitahu ke dokter. Hampir semua itu dokter itu spesialisasi prof yang saya datang. Untuk spesialis jantungnya sampai THT-nya, sampai pernah pun di USG sampai ke dokter kandungan. Ternyata kita tuh tidak tahu karena kebanyakan antibiotik dia obat itu, dan tiap orang tuh tubuhnya tidak sama bisa jam waktu menerimanya. Anak saya itu sampai terlalu banyak, sampai melama ke dokter manapun diperiksa pakai alat apapun tidak kelihatan penyakitnya. Sampai saya heran, dok anak saya begitu dia mengalami kejang di sekolah, saya langsung saya bawa keram sampai jantungnya sampai sesak nafas. Tidak apa-apa anakmu ini disuruh olahraga, sampai saya ikuti, suruh olahraga apa aja saya ikuti. Saya itu sampai tidak putus asa dan saya juga selalu berdoa Tuhan pasti buka jalan untuk ini. Terakhir 3 bulan yang lalu anak saya itu sudah ke prof yang cukup terkenal dan juga senior. Karena saya itu begitu perhatian terhadap anak saya, dari anak saya kecil sampai dia besar, semua kopi resep itu saya simpan, saya urutkan. Terakhir saya dikasih tahu teman saya, tetangga, coba kamu coba ke prof yang ini, satu THT ini. Terus saya itu cerita, tapi saya bersyukur dengan ketemu dokter ini. Dia begitu low profil dan dia begitu ke bapak aja bisa mau menerima apa yang saya jelaskan dari awal mula penyakit anak saya dan juga resep-resep yang sudah diberi. Terus dia bilang gini, aduh bu, ini sudah tetapnya obat dan prof, berapa prof ini beri obat. Terus saya bilang ini jalan apa yang harus saya tempuh. Dia bilang ini, bu, ibu jangan putus asa, ibu mau saya kasih alamat, kata gitu. Kalau ibu mau malam ini, ibu datang ke tempatnya, ini alamatnya. Dia bilang, saya mau, saya bilang gitu. Namanya orang tua, apalagi seorang ibu, saya selalu berusaha. Terus saya bilang, ini mungkin jawaban dari Tuhan doa saya. Kok malam itu juga saya bilang sama suami saya, sama anak saya, ini mungkin jalannya, sudah mentoknya ini mungkin Tuhan buka jalan. Saya ke Pak Asis, kok persis saya cuma tunggu 1 pasien. Terus saya bilang gini, ini mungkin sudah nemu obatnya. Orang Jawa bilang datang kok ada orangnya yang model itu nemu obatnya. Terus saya percaya dan yakin, terus saya cerita sama Pak Asis, ini gini. Jadi yang mengira saya ini bukan orang seorang dokter, tapi saya berterima kasih dengan dokter ini. Dia mau mendengarkan pasiennya. Saya bukan, ya maaf kalau di sini ada seorang dokter, mungkin ya tidak semua dokter itu mau diungguli di atas dokter karena profesinya saya tahu. Karena famili saya juga banyak yang dokter, dia tidak mau kan direndahkan kalau sama-sama sederajat. Ya, terus saya bilang gini, kok dokter ini kok begitu baik ya? Apa dia mungkin yang ditunjuk Tuhan untuk obatnya anak saya? Terus saya cerita sama Pak Asis, saya cerita semua. Terus anak saya ditanyai, dia cerita sama mama, semangat hidup dan pintar anak saya ini belajarnya saya tidak pernah dari kecil. Anaknya ya cantik dan bisa nanya Pak Asis, tidak pernah rela nurut. Kok saya itu begini, kok kasihan, tahu-tahu jadi sampai vegetarian. Sampai saya bilang, sudah nih kamu vegetarian aja. Sampai saya ikut vegetarian, saya masakkan sendiri. Makan apa itu tidak bisa. Sampai kalau kita makan di restoran kan dia itu 2 bersaudara akhirnya sama saya, makan apapun itu dia bilang, ma saya tidak boleh makan ya, saya cium aja. Saya itu berebus pilih, mau tidak makan, tapi adiknya itu kan juga ingin makan. Sampai saya bilang ini ya sudah kamu mau, kamu cium aja. Yaitu dia itu bisa menerima, dia telaten, dia juga rajin doa. Seperti saya, dia jadi ingin sembuh, sampai bilang Tuhan saya ingin sembuh katanya. Saya makan apa-apa tidak bisa. Sampai kalau diundang teman-temannya itu saya penting, sampai tahu dia itu khusus dipesankan itu untuk vegetarian. Sampai tidak makan yang aneh-aneh, seafood daging tidak bisa. Sampai saya bilang, ya apa ya masih dalam pertumbuhan kok makan ini tidak bisa, tidak bisa. Jadi saya bersyukur kok ketemu
Pak Asis sampai saat ini sudah tidak ketergantungan obat. Jadi resep dari obat dokter yang menunjukkan itu tidak diminum sehari ini masih ada. Terus malah sama Pak Asis setelah dirawat dia itu sudah mulai sedikit demi sedikit normal semua. Jadi keram-keramnya yang sampai kena mahnya, sampai kena ginjal itunya. Jadi Pak Asis itu yang lebih tahu, yang megang. Jadi karena obat itu saking kerasnya di tubuh orang itu tidak semua kan sama. Saya bilang, aduh kamu nemu obatnya, saya itu bersyukur selalu. Makanya saya selalu kesaksian kemana-mana. Sampai saya itu bilang gini ke teman-temannya suami saya, percaya dan yakin kalau kamu memang yang dokter sudah cek juga maaf ya tidak menjelekkan dokter ya, saya tidak mungkin jalannya ada satu-satunya orang itu semua dibedah takut, masuk rumah sakit itu semua mesti takut. Nah terus saya bilang kalau kamu memang percaya, tapi banyak juga yang saya ingin katakan saya berhasil ke Pak Asis. Jadi saya percaya dan yakin ini suatu talenta yang Tuhan memberikan kepada Pak Asis. Jadi melalui